Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita ketemu lagi, walaupun agak terlambat dikit karena kemacetan. Malam minggu macet, berarti ada penumpukan di jalan pada satu tujuan yang sama. Ini ke depan harus dipecah. Ke depan kemacetan, salah satu alternatif menyelesaikannya adalah membuat sentra-sentra tujuan itu harus dipecah. Jadi tempat untuk malam minggu jangan hanya di Pantai Losari, jangan hanya di Pengayoman, tapi destinasi malam minggu, tempat nongkrong, areanya harus dipecah sehingga kemacetan malam hari ini bisa kita urai gitu. Demikian pula kalau pagi macet-macet itu juga bisa diurai dengan meminimalisasi kunjungan orang ke mana-mana. Akhirnya itu bisa menjadi baik bagi ekonomi, baik bagi distribusi UMKM. Jadi ke depan seharusnya urusan-urusan pemerintah itu nggak usah di kantor, supaya orang nggak usah pergi naik mobil rame-rame ke kantor pemerintah hanya mengurus legalitas. Kalau semuanya pergi ke sana, pasti terjadi kemacetan. Akhirnya yang mau UMKM yang mau hidup itu akhirnya tidak bisa berproduksi bagus karena terhambat logistiknya. Akhirnya menimbulkan biaya mahal. Kalau dia tidak ada kemacetan, dia pasti kurang logistik, bisa murah harga jualnya, dan daya belinya, daya produksinya juga stabil. Nah, saya contohkan, kita urus KTP di Disduk Capil di satu tempat, semuanya ke sana. Kalau 14 kecamatan ke sana, 14 mobil ke sana. Kalau setiap kelurahan 150 mobil ke sana, pastilah macet. Itu hanya satu orang yang urus. Nah, berarti biaya mahal di area sekitar situ jadinya. Aduh, kalau pikir tadi belum lagi psikologi kita, macet malam hari. Kenapa ya macet malam hari? Itu harus diurai benar. Oke, itu menjadi PR kita semua. Malam hari ini kita bicara tetap pada UMKM, bagaimana maju, bagaimana tetap berkualitas, tidak hanya di produksi tetapi juga di pendapatan. UMKM harus menjadi bagian yang paling penting. Saya pernah satu kali ke pabrik mobil di Korea Selatan. Ternyata grill dari sebuah mobil milik perusahaan Korea Selatan itu, grillnya yang di depannya itu diproduksi oleh UMKM. Begitu bagusnya pembagian antara usaha besar dan usaha kecil. Wiper mobilnya itu UMKM, bukan industri besarnya. Begitu bagusnya mereka punya pembagian dari usaha besar dan usaha kecil, saling menghidupi. Dan itulah menjadi sebuah mimpi kita ke depan. Sebaiknya begitu. Mereka tidak perlu diatur oleh pemerintah hubungan itu, tapi mereka saling menghargai, saling memberi keuntungan, saling hidup bersama. Tidak boleh kita dari hulu ke hilir menguasai suatu produksi, karena kalau ada apa-apa juga kita akan mati dari hulu ke hilir.
kita harus membagi produksi ini, membagi kue, pizza, produksi keuntungan. Kita tidak boleh memonopolinya. Boleh kita mendapatkan potongan yang lebih besar dari yang lain, tetapi kita tidak boleh tidak memberi orang lain untuk menikmati porsi-porsi tersebut. Disitulah keadilan distributif yang harus kita miliki, sehingga tidak ada kesan kita memonopoli siapapun, dan pada akhirnya itu akan memperkuat ekonomi kita. Saya yakin kalau ini pikiran sehat ini berlangsung juga dalam tatanan kehidupan kita, baik ekonominya yang produktif dan kompetitif, demokrasinya yang waras, pemerintahannya yang pro rakyat. Saya yakin enak hidup ini, enak hidup di Makassar, enak hidup di Sulawesi Selatan. Tidak ada intrik di antara kita, tidak ada kecemburuan yang harus memisahkan kita. Cemburu boleh saja, tetapi tidak harus kita terpisah oleh itu. Saya yakin inilah ke depan, dan paling dekat ini kita menghadapi keterlambatan ataukah ada turbulence ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang harus kita selamatkan adalah usaha kecil yang punya karyawan ataukah karyawan yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan. Saya dengan kata none ini, juga ada Tribun Timur di dalamnya beserta teman-teman yang lainnya, akhirnya paham benar bahwa kita harus mulai dengan UMKM di ekonomi kita. Yang harus banyak kita terima audiens itu UMKM. Investor tidak pakai audiens dan pakai audiens, dia tetap bisa jalan sendiri. Tetapi UMKM butuh uluran tangan kita, butuh fasilitasi kita, butuh kesempatan kita. Saya ingin membuat sebuah marketplace, mengajak semua untuk masuk dalam bisnis digital. Sebuah marketplace yang saya di dalamnya nggak ada share profit di situ. Yang ada kalau orang mau belanja itu hanya membuat biaya admin sebesar Rp2.000. Tapi semua orang bisa menjual di situ. Bagi Anda yang kena PHK, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pekerjaan lain, pakai marketplace saya. Anda bisa berjualan pulsa di situ, Anda bisa berjualan kota di situ, Anda bisa membayar cicilannya orang di situ, Anda bisa membayar PDAM di situ, dan Anda akan mendapat keuntungan setelah Anda membuat itu. Itulah menurut saya. Dan UMKM baik yang sudah ada di sini yang saya ajak untuk masuk di marketplace itu, supaya Anda memproduksi, itu fasilitasi. Silahkan Pak, datang, pasang foto dagangan Anda, alamat Anda, nomor rekening Anda, bukan nomor rekening saya, nomor rekening Anda, supaya kalau pembelian langsung di situ. Dan semua fasilitasi rumahnya dengan aplikasi itu. Nah, bagi orang yang membelanjakan uangnya untuk UMKM, ada biaya administrasi sebesar 2.500 untuk UMKM tersebut. Jadi kalau Anda membeli 10 produk, ada biaya admin 2.500. Ya. Itu menjadi bagian upaya kita membangun. Kenapa bisa lahir itu? Karena ini pikiran yang bagus sekali di ukuran di studio yang cantik ini. Dingin, sejuk, akhirnya membuat inspirasi banyak. Saya hanya bisa menjawab itulah yang saya bisa bantukan kepada UMKM. Saya nggak punya duit
seperti orang lain, tapi saya membuat fasilitasi pikiran dan cara untuk bagaimana maju. Dan bagi yang kena dampak atau tak bisa bekerja pada saat sekarang ini, oke, mari kerja mandiri di marketplace saya. Anda bisa jadi reseller. Kita kembali dari saat ini. Dengarkan aku bernyanyi, kulisankan resah hati, berharap engkau mengerti. Hei, mengapa ini terjadi? Semua kebodohan ini, yang kasihan generasi. Aku melihat lakon dusta layar kaca. Yang di atas makin gila. Hey, di sini aku bernyanyi tanpa temanku sendiri, tetap tegak ku berdiri. Layar kaca, jengahku melihat yang di atas makin gila. Aku melihat semua cerita dusta yang dibalut dengan citra, tetapi aku tak buta. Hei, bangkitlah kau generasi, singkap tabir semua ini dengan pena dan orasi, dengan cinta jangan anarki. Aku melihat lakon dusta layar kaca, jengahku melihat yang di atas makin gila. Aku melihat
birokrat. Oke, kita kembali lagi. Tadi agak serat ya. Ternyata kopinya yang kurang. Gitu. Jadi alam itu punya aksara ya, dan itu kelebihan dari Tuhan menciptakan kehidupan ini. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang orang selalu mengatakan masakan dari Italia ya. Kita akan bicara tentang pizzata. Jadi pizza Italia dengan logat Makassar gitu ya. Pizzata itu. Dengan Pak Risman yang akan menjadi narasumbernya malam hari ini. Namun sebelum itu saya ingin membaca beberapa komen ya. Ada Abdiwan Muhammad, menunggu lagu Nakuku sudah diputar tadi. Kang Amin Vlog, Bromo, Jatim hadir sobatku dari Jawa Timur jauh-jauh nih. Nova lah masuk dulu gitu. Ida Wijayanti Bismillah. Bismillahnya ini apa nih, mulai atau mau makan gitu. Vin Kamasi, selamat malam, setelah menunggu sampai ngantuk akhirnya mulai juga ini acaranya, mau lihat pizzanya. Maaf ya tadi udah ada alasannya macet tadi. Nah, sekarang kita bicara dengan Pak Risman nih. Ini kali ini podcastnya Tribun Timur. Semenjak ada Tribun Timur ini podcast paling mahal menunya ya, paling mahal menunya. Ini kita kayak ini podcast level-level sultan ini ya. Nah, gitu. Ini asli untuk Pak Hasim, ini asli VIP gitu ya, VIP makanannya. Ada sebentar lah dijelaskan, saya takut salah menjelaskannya, dan terus terang saya agak grogi juga mewawancarai Pak Risman ini. Bukan grogi karena takut sama Rismannya, tapi grogi melihat makanannya. Rasanya mau sekali saya melahap semua makanan ini. Bagi yang tidak datang ke studio malam ini sebuah kerugian besar ya, sebuah kerugian besar yang mungkin disetting oleh Ibu Kadis ini, bahwa malam ini adalah malam yang luar biasa dan Anda ada di luar ya. Ibu Ririn, Anda salah memilih waktu kerja, harusnya Anda masuk. Ibu Yuyun juga salah memilih waktu ini sekarang, dan memang disiapkan untuk bawa pulang kayaknya. Ya, dari studio ada beberapa. Oke, kita akan mulai wawancara ini dengan Pak Risman. Pak Risman ini pemilik Pizzata ya. Oke Pak Risman, kenapa namanya Pizzata ini Pak Risman? Salam dulu. Ya, Lewen. Nah, kita ambil kata pizzata. Memang ini produk kita kenalnya dari Italia, Pak ya. Nah, tapi kita ingin pizza ini lebih memasyarakat.
Ya. di Indonesia, khususnya di daerah Goa. Jadi kata Thai ini pizza Thai itu pizza kita. Jadi bukan cuma punya saya, tapi punya kita semuanya. Nah, terus Thai ini kan juga kata-kata yang sering kita ucapkan Pak setiap harinya. Ya. Kata-kata umum lah. Ya. Aksen Makassar ya. Iya, aksen Makassar yang bernada lebih sopan. Sopan. Nah, terus kita ikutkan kata house itu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan ini ya Pak. Memang asalnya pizza ini dari Eropa. Ya. Seperti itu. Jadi kita ambil kata pizza house. Pizza kita ini dibuat di rumah. Ya, jadi memang asalnya awalnya kita buat di konsumsi rumahan saja Pak. Pizza ini. Oh ya, ini merek produknya adalah Pizzata House ya. Iya. Pizzata House. Jadi logonya ini logo warna hijau ya. Hijau. Tulisan putih tertulis Pizzata House gitu. Iya. Ini sejak tahun berapa hadir? Kita mulai di akhir 2017 Pak. 2017 ya. Ya. Kenapa memilih produk pizza? Apa reasoningnya? Apa latar belakangnya? Kenapa ya Pak? Karena ini sebenarnya pas saya resign dari Pizza Hut itu agak susah juga untuk memilih suatu usaha, badan usaha yang akan saya tekuni Pak. Nah, tapi saya dengar dari teman yang saya anggap juga mentor saya, katanya kalau untuk memulai suatu usaha bisnis itu jangan mencari kesana kesini, cukup kembali ke diri kita. Apa sih yang kita punya Pak? Apa sih skill kita, keahlian kita? Seperti itu. Nah, saya flashback Pak, yang saya punya itu cuman ini. Saya cuma bisa bikin pizza karena memang background saya di Pizza Hut. Berarti dulu chef ya? Iya, dulu di chef di Pizza Hut Pak. Di sebuah waralaba pizza ya? Iya. Kurang lebih 13 tahun di Pizza Hut. Jadi dari bekal situ ya kita bisa mulai. Tapi ini Pak, saya pribadi tidak pernah terpikirkan untuk membuka usaha pizza. Nah, ide ini muncul pada saat secara kebetulan mungkin saya ke rumah adik saya. Ya. Adik saya itu sudah mulai dari tahun 2016 Pak. Dia sudah mulai buat pizza, jual pizza rumahan. Nah, saya berkunjung ke rumahnya bukan ingin melihat usahanya, hanya silaturahmi saja Pak. Ya. Silaturahmi. Nah, saya sempat terkejut juga lihat dia punya usaha pizza dibuat dengan alat-alat yang sederhana, dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan. Nah, saya kan dulu berpikirnya Pak tidak mencoba bisnis ini karena saya pikir pizza itu bahan-bahannya susah didapatkan, terutama keju mozzarella. Terus untuk peralatan sendiri itu lumayan mahal Pak. Dari oven, terus dari pan-nya itu lumayan mahal. Kalau kita berkaca di Pizza Hut seperti itu. Jadi makanya saya tidak pernah terfikirkan untuk bikin pizza sendiri. Nah, tapi setelah saya kunjungan ke rumah adik saya itu, mulai baru timbul ini Pak, satu pemikiran bahwa pizza itu ternyata bisa dibuat di rumah dengan peralatan seadanya, dengan oven rumah, dengan pan-pan biasa. Itu bisa kita buat pizzanya seperti itu. Jadi sepulang dari itu ya, sudah mulai Pak, mulai buat pizza untuk konsumsi istri dulu, untuk anak, terus ke tetangga, ke teman-teman. Akhirnya banyak yang sarankan kenapa nggak dijual saya pizzanya. Nah, di situ Pak kita mulai untuk menjual sedikit-sedikit. Saya terkesimanya 13 tahun menjadi chef di sebuah industri besar ya, anggaplah ya industri besar, industri kuliner besar
yang fokus pada pembuatan dan penjualan pizza. Jadi itu waktu dulu Anda chef di sana milik orang lain, banyak pengunjungnya. Apalagi kalau milik sendiri ya, pasti lebih enak ini. Mudah-mudahan Pak, amin. Lebih enak. Untuk saya kalau lihat dari jauh sih pasti lebih enak. Insya Allah. Ya. Tapi nanti kita coba pemirsa. Iya, Dan sekarang apa perbedaan pada saat Anda menjadi karyawan dan Anda jadi pengusaha sendiri? Dari segi mana Pak ini? Apa perbedaannya? Tantangannya? Tantangannya? Terutama motivasi menciptakan ini gitu. Iya. Kalau karyawan kan kita memang sudah ada standar bakunya Pak ya. Yeah. Sudah ada standar dari perusahaan, SOP-nya bahwa kita harus seperti ini. Jadi kurang pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru. Karena kita ini cuma follower Pak, kita cuma bekerja saja, mengikuti. Sekarang berarti inovasi ada sekarang dengan kita usaha sendiri. Nah di sini dituntut memang Pak lebih berpikir untuk menciptakan ini menu-menu yang berbeda. Iya. Nah kalau kita lihat secara tampilan memang ini Pak persis dengan Pizza Hut. Tapi ini serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama ya. Iya, dari segi adonan juga kita buat adonan pizza itu yang lebih familiar di masyarakat ya. Apanya yang tak sama nih? Apanya yang tak sama? Rasanya atau kualitas itunya? Apanya yang tak sama Pak Risman? Kalau rasa Pak dari customer saya yang saya minta ini Pak ya pendapatnya. Ya. Itu 11-12 katanya. 11-12. Iya, rasanya hampir sama Pak dengan Pizza Hut. Iya. Nah, secara tampilan juga iya, cuman ada plus minusnya. Jadi katanya kalau adonan saya ini lebih lembut, walaupun dingin itu masih terasa lembut, masih soft ya. Seperti itu. Yang lama pasti masih udah keras ya kalau udah dingin. Oke, saya itu aja soal ini ya. Saya kena agak nervous, saya mau pizza. Saya selfie dulu. Wah, saya mau kirim mendahului live streaming saya. Oke. Ntar ya lagi. Nantikan di Instagram saya. Oke. Kita break dulu ya. Karena saya lihat rotinya itu mirip banget dengan cerita tadi. Oh Tuhan, dengarkan, ada satu pinta. Ku ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mengecup keningku dengan lembut cintanya. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ajarkan
padaku tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, ku rindukan hadirmu. Oh, naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Kita lanjut lagi dengan Pak Risman. Saya jamin setelah tadi break itu nggak ada yang dicubit pizzanya. Ada pertanyaan dari Vin Kamasi. Ini Vin Kamasi agak fokus pada malam hari ini. Pak Risman, coba bikin yang berbahan dasar oatmeal, pasti laris. Oke, sebentar kita jawab ya, Pak. Iya, baik Pak. Pertanyaan dari pemirsa. Nah, sekarang produk-produk apa yang dihasilkan selain pizza, Pak? Nah, selain pizza kita ada produk pasta. Pasta, sementara kita buat yang hidang membuka seperti garlic bread, yang seperti ini. Terus ada spaghetti bolognese, seperti ini. Terus ada garlic cheese bread, ada fettuccine, tapi malam ini mungkin kita tidak bisa tampilkan semuanya. Jadi pizza, ada pasta, ada spaghetti bolognese, ada garlic. Terus kalau khusus pizzanya apa saja? Pizzanya saat ini kita punya 12 varian. Yang di depan ini ada Mr. Black Pizza. Terus ada Italian Beef yang isinya daging sapi sama jamur. Terus yang di sana meat vegetable. Jadi perpaduan antara daging, sosis dan sayuran, Pak. Ya. Apa beda paling khas ya dari pizza Anda dengan pizza-pizza lainnya? Kan ada merek-merek banyak penjual pizza ya, khususnya yang
franchise itu ya. Iya, betul Pak. Kalau Apa yang perbedaan yang paling khas, saya rasa di segi adonan Pak. Base pizzanya, adonan pizzanya. Jadi yang tadi seperti yang saya bilang, kita buat adonan itu lebih lembut, lebih soft. Ya. Kalau bahannya sama nggak mereka dengan? Kalau bahan, kalau untuk tepung, terus pengembangnya, itu tidak sama Pak. Karena sebenarnya kita cari resepnya ini, bahannya ini yang tidak mahal, tidak juga terlalu murah. Jadi yang sedang-sedang Pak ini ya. Nah, tepung itu kan juga macam-macam ini ya variannya Pak. Ada yang berprotein tinggi, ada yang rendah. Nah, kita juga ambil yang tengah-tengahnya. Gitu ya. Iya, tepung. Terus dalam sehari berapa Bapak Risman memproduksi ini? Dalam sehari? Kalau untuk saat ini, untuk semuanya Pak ya. Iya. Kan kita kan ada juga di Maros. Iya. Jadi kita produksi di Goa. Itu untuk adonan sih masih sedikit Pak kita ini. Kita masih buat di 4 kilo sampai 5 kiloan untuk adonan pizza. Itu bisa menghasilkan pizza sampai 50 pen. 50 pen ya setiap harinya. Nah, tapi kan kita juga sebar Pak sampai ke daerah Maros juga. Ya. Berarti marketnya ini Makassar, Goa, Maros ya? Iya betul. Dari segi wilayah. Tapi yang banyak beli pizzata ini segmen apa? Anak millennials kah atau colonials atau oldies? Milenial Pak. Milenial ya. Iya. Kalau saya lihat dari jauh sih milenial ya. Milenial. Karena sama selera saya. Masih milenial Pak ya? Masih milenial. Dan sekarang kalau lasanya begini Pak, spaghetti. Sorry, spaghetti ini juga take away. Bisa take away. Take away-nya seperti ini Pak. Oke. Take away seperti ini, kemasannya masih yang polos Pak. Kita belum punya, belum ada brand. Ini pemirsa, bagi yang mau merasakan rasanya dari pizzata Spaghetti, maaf. Spaghetti dari pizzata ini. Wah, enak nih, dari baunya kita seperti di Italia gitu. Iya. Ini yang masih original Pak. Original ya? Ya, ada juga yang pakai extra keju, extra cheese, ya. Itu bisa dikasihkan. Spaghetti ini macam-macam ya juga ya. Ada Iya, yang original, ada yang cheese, extra keju. Ada nggak yang khas ya, Pak Risman ciptakan sendiri gitu? Siapa tahu spaghetti rasa apa gitu? Ada nggak yang nggak sama di tempat lain? Kejunya juga gitu? Sementara ini belum Pak, kita masih gunakan istilah apa ya? ATM, kita amati, tiru, modifikasi. Masih amati, tiru dan modifikasi. Kecuali untuk pizzanya itu pure memang kita ciptakan adonan yang dari kami sendiri, saya dan istri. Iya. Sekarang berapa karyawannya, Pak? Kalau sekarang kan ini Pak, lagi pandemi seperti ini ya kita rumahkan dulu. Jadi sekarang ini saya dan istri itu ya sebagai karyawannya. Oh gitu ya. Seperti itu. Ya. 50 pen. Ini ada black nih, black pizza ya? Black pizza. Black pizza. Terus kalau produksinya dipromosikan lewat mana? Kalau kita mau pesan juga lewat mana? Bisa langsung lewat WA. Terus di Facebook, kita juga buka di Facebook, di Instagram, Gojek, GoFood, sama GrabFood. Gitu ya? Iya. Kita masih ini Pak, rata-rata sih kan customer kami masih online. Online ya? Pesan online. Kalau ini black pizza ini berapa nih? Kalau bisa tahu berapa harga jualnya? Harga jualnya kita di 39.000 sampai 60.000. 39.000 sampai 60.000 ya? Iya.
Kalau ini yang tipe, kita kan ada 3 tipe Pak. Tipe standar, favorit, dengan superior. Nah kalau yang standar itu yang seperti ini, yang 6 potong. Kalau yang ini tipe superior, 8 potong, tapi dia sudah ekstra topping dengan ekstra keju. Seperti ini. Jadi kita jualnya 60.000 Pak. 60.000 yang gede ini ya? Yang gede ini ya. Oh yang kecil itu? Dia di harga 30-an. 30.000. Ya. Ini make sense nih harganya, bisa dijangkau oleh semua orang. Pemirsa, ini sebuah terobosan dari Risman untuk kita yang mau mesan. Ada di layar tertulis Pizza House, kontak personnya juga ada ya. Silahkan pesan mulai ini malam. Ini enak nih rotinya. Ini apa namanya Pak Risman? Garlic bread. Garlic bread. Bisa dicoba Pak? Bisa, silakan Pak. Bisa. Langsung. Ada yang cemburu nih kalau kita coba. Ada. Buat Vin Kamasi ini kita coba. Enak pemirsa. Saya nggak main-main, enak. Rasa ini apa sih? Itu butter ini, ya? Iya, garlic. Aroma garlic bawang putih. Bawang putih. Kita padukan dengan margarin. Margarin, ada bawang putihnya. Itu enak sekali. Saya rasanya tidak mau wawancara lagi. Saya mau makan saja terus. Pak Risman cerita lagi deh. Kira-kira ke depan mau jadi apa nih? Supaya sembari Bapak cerita saya makan terus. Ya. Untuk saat ini sih kita masih fokus ini Pak. Masih fokus bagaimana pizza kami ini sampai ke masyarakat menengah ke bawah, sampai ke daerah-daerah. Ya, makanya kita ada program. Kita mau buat pizza dalam bentuk beku, frozen, supaya kita nanti bisa distribusikan ke daerah. Itu dijual juga dalam bentuk frozen? Iya, rencananya? Iya. Ya nanti customer kami itu tinggal beli yang frozen di rumahnya, nanti dia ini Pak tinggal panaskan. Iya. Sudah jadi. Itu baru juga, itu nggak pernah ada di Makassar kayaknya ya. Sudah ada sih Pak, sudah ada. Oh, sudah ada ya? Sudah ada di Makassar yang teman-teman juga yang buat seperti itu. Nah itu kita juga ini mau mulai Pak. Ini pemirsa, Pak Risman ini 13 tahun bekerja di perusahaan pizza. Sekarang membuat pizza. Anda nggak perlu ragukan lagi soal kualitas, soal standar. Dia hidup di pizza. Seandainya bisa namanya bukan Risman Rashid, dia namanya Risman Pizza. Supaya itu begitu menjanjikan bahwa pengalaman Risman ini sangat baik untuk menjadi standar bahwa produk Pizza House ini standar. Saya bisa ngerasain tadi memang sama dengan pizza-pizza yang ada ya, pizza-pizza yang branded ya, yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ini kalau rasa skala nasional loh, benar. Jadi saya teringat Think Global, local action ya, gitu. Jadi ini rasanya benar-benar rasa nasional. Oke, bisa nggak kita dengan oatmeal yang seperti pertanyaan di Pinta masih? Kalau bahan dasar oatmeal, saya pribadi juga baru dengar juga Pak. Oatmeal, tapi kayak sih dia lebih toppingnya itu mungkin bukan berbahan dasar daging. Iya. Yeah. Ini biasanya kalau oatmeal orang mau kurus nih. Ya, orang mau diet ya. Gitu. Oke, kalau seumpamanya ke depan Pak
Risman, mau diapakan? Apakah ada tambahan produk-produk lain selain pizza? Apakah sudah ada, kalau kita mau makan di tempatnya Pak Risman, ada nggak dine in? Ada Pak, ada. Iya, sudah ada dine in di Hertasning. Hertasning ya? Iya. Di jalan apa teman? Di samping SPBU Pak, dekat Dopuli. Hertasning lama. Oh, Hertasning lama. Iya, pas di sampingnya SPBU. Kalau di situ warkopnya namanya Warkop Muka Kopi. Muka Kopi. Kebetulan kita join dengan Pak Haji Erwin yang punya Warkop Muka Kopi. Muka Kopi. Iya. Tapi di situ brandnya Pizzata. Ada juga Pizzata. Bagi yang lewat di Hertasning, cepat-cepat singgah sebelum tutup di Pizzata House ya. Kita bincang terus nih dengan Vin Kamasi. Saya terancam juga dengan Vin Kamasi ini, banyak pertanyaannya. Enak garlic breadnya, dimakan pakai cream soup, mantap. Iya. Betul. Udah coba ya Vin Kamasi ini? Yanti Family, halo, salam kenal, selamat malam, mantap, maju terus. Rapa-Rapaya TV, hadir, sukses selalu Pizzata House ya. Dindong Vidi, sukses selalu Pizzata House. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, jangan hanya kasih selamat Pak, beli ya. Terima kasih. Ya, beli gitu. Pak, kalau kita mau makan di sana sampai jam berapa? Sampai jam 10 Pak. Jam 10 ya? Iya. Jam 10 malam. Tapi kalau order online 10 malam juga? Iya, sampai jam 10 malam. Oh, iya. GrabFood, GoFood sampai jam 10 malam. Kalau yang mau pesan bisa ada di marketplace yang banyak ya. Pizzata ini punya outlet di Hertasning ya. Kira-kira mau tanya nih Pak Risman, modalnya dari mana nih? Modal awal Pak. Modal awal. Saya jual motor Pak. Wih. Iya. Jadi ceritanya itu, memang saat itu saya sedang tidak bekerja. Terus kita mau buat pizza, kita mau beli oven, kita mau beli pan pizza, kita mau beli kemasannya. Nah itu saya hitung-hitung itu butuh modal sekitar 5 jutaan Pak. Nah saat itu saya punya yang satu-satunya bisa diuangkan ya motor saya. Bisa disekolahkan ya? Seperti itu Pak. Jadi saya jual, saya gunakan 7 jutanya itu buat modal Pak. Jadi sudah masuk di bahan peralatannya sama bahan baku. Itu kita sudah bisa langsung jualan. Seperti itu Pak. Pemirsa, ini dramatis juga nih modalnya. Mau jual motor untuk membiayai Pizzata. Tapi saya nggak tahu apakah mungkin motornya motor Harley Davidson kali ya. Wah, bukan. Itu kalau itu sih sama aja dapat kredit dari itu ya. Nggak kepikir dari perbankan atau sudah Pak. Jadi setelah kita mulai, kita kan berpikir untuk kita punya tempat sendiri Pak. Kita sewa tempat. Nah di situ kita sudah mulai ambil kredit KUR waktu itu Pak ya. KUR di salah satu bank. Ya. Yang sediakan fasilitas itu. Nah terus kami langsung gunakan buat tambah ini Pak, tambah modal. Ada enggak dampaknya Anda mendapat KUR itu? Sangat terasa ya? Terasa sekali Pak. Sangat terasa majunya ya. Kita bisa buka cabang yang kedua, kita bisa melengkapi kekurangan yang selama ini yang belum ada. Terus kita juga bisa buat kemasan dengan desain sendiri. Karena kan lumayan mahal juga Pak kalau ini kemasan desain sendiri. Sebelum itu kan kita pakai kemasan itu Pak yang putih polos.
yang belum ada logo, belum ada gambar-gambarnya seperti itu. Nah, setelah ada dana tersebut, itu sangat membantu, Pak. Iya. Sulit nggak dapat kurnya, Pak? Supaya dibagi ke UMKM lain, ya. Sulit nggak? Apa yang harus? Enggak sih, Pak, karena waktu itu enggak sampai sebulan, Pak. Saya langsung telepon, kebetulan ada teman, tapi teman lama, Pak, ya. Iya. Teman yang arahkan, dikasih nomor kontak personnya, ini coba hubungi yang ini. Saya hubungi, itu langsung diminta persyaratannya, nah terus Pak langsung diproses. Agunannya apa tuh? Saya pakai agunan karena belum punya tanah rumah sendiri, belum ada sertifikat, jadi saya pakai tanah orang tua, Pak. Oh gitu ya, tetap agunannya itu ya? Iya, tanah orang tua. Sempat ada kendala sedikit karena untuk pencairan kan di Makassar, Pak. Iya. Tapi saya punya agunan di daerah Sopeng, jadi tim dari Makassar harus survei ke sana, harus survei dulu Pak agunannya. Iya. Itu milik orang tua. Sebenarnya agak berat sih Pak, agak berat karena saya dengan 7 bersaudara, tanah satu-satunya yang dimiliki orang tua kan di Sopeng, Pak. Sopeng itu. Nah, tapi dengan keyakinan orang tua saya, akhirnya beliau ini menawarkan, silakan kalau mau dipakai untuk usaha silakan. Dan alhamdulillah saya dapat support juga dari saudara-saudara, Pak. Saudara-saudara ya, luar biasa. Nantinya tidak ada yang keberatan dengan ini, dengan kita agunkan ininya, tanah milik orang tua. Sudah berapa tahun berlangsung kur itu, Pak? Sudah berjalan 2 tahun, Pak. 2 tahun ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi ini kita lihat pemirsa bahwa apa yang dilakukan Pak Risman ini jauh lebih kuat setelah mendapat suntikan, walaupun dia sudah punya pondasi awal ya, sisa pengembangannya. Contohnya adalah packaging yang dulunya polos, sekarang sudah bervariatif dan lebih eye catching ya, untuk kita dapatkan standar yang lebih bagus dari sebelumnya. Sebentar kita lanjut lagi, dan sebelumnya di segmen berikut ini akan ada quiz ya, yang kita akan tanyakan setelah yang satu ini. hadir bersamaku. Kau teman di hatiku, di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau
kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakin ku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakin ku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakin ku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Ya, kita kembali gabung ya. Ada beberapa komen dari yang masuk. Rapa-Rapaya TV, sukses selalu Pak None, sukses selalu Pizza Taha. Jumpa-jumpa juga buat Dapur Aswan, Jalan Dentata Raya, Kompleks Makatex. Oke, Dapur Aswan, selamat ya. Semoga sukses selalu semua. Kita harus tumbuh bersama dan bekerja sama sembari menghidupkan usaha-usaha kita masing-masing. Cahyaningsi, sukses selalu kakak. Sukses selalu kak. Iya dik, makasih ya. Adik ya? Adik Ibar ya? Oh, adik Ibar nih, adiknya Diding sama Rika. Diding. Sukses selalu kakak. Oke, aduh sayang banget sama kakaknya ya. Saya cemburu. Yang paling support itu Pak. Jadi mereka itu yang paling support saya dengan istri. Oh iya. Iya. Memang kalau disupport saudara itu luar biasa Pak. Saya kok cemburu sama Risman ya. Ding dong, din dong. Keren suaranya Pak None. Isi lagunya sangat menyentuh. Cinta orang tua kepada anak-anaknya tak pernah pudar. Iya. Tetapi kalau Anda dengar ceritanya Risman jauh luar biasa. Ya. Bayangin orang tuanya Risman merelakan itu tanahnya untuk membantu Risman
Nah, Risman punya saudara-saudara juga akhirnya mensupport. Itu luar biasa. Itu harus menjadi contoh kehidupan kita. Makanya kalau orang Bugis Makassar itu sebenarnya sesuatu yang biasa saja, ya. Makanya kalau orang Bugis Makassar itu ada papasangnya gitu ya. Selalu dia perilakunya memang yang dia kedepankan, bukan bahasanya, gitu. Sanofra Tribun Timur, perlu dicoba Kak None pizzanya. Oke, tidak lama lagi, sabar. Ya, Sabar Pak Sanofra. Ini malam ini kita dijamu oleh Pak Risman dan kita akan menjadi apa ya, promosinya Pak Risman. Dan saya yakin kita tidak akan kecewa karena memang enak. Saya orang pertama yang mencobanya menyatakan enak. Kalau saya nih bos yang bilang enak, insyaallah lah enak betul. Bagaimana Bu Vin? Ya, ada pertanyaan lagi gitu. Pertanyaan pertama, sayur apa yang suka nunjuk orang lain? Ya, sayur apa yang suka nunjuk orang lain? Ini pertanyaannya nyeleneh gitu. Pertanyaannya nyeleneh, tidak normatif. Pak Risman, kalau apa yang menjadi kendala selama ini, selama tahun 2017, kendala paling utama yang menjadi berulang gitu? Yang satu aja Pak ya? Ya. Ini ya, tempat Pak. Tempat untuk kita usaha. Selama ini kan kita belum punya resto sendiri yang kita kelola betul-betul, saya yang kelola sendiri. Ini kita masih sejauh ini masih join Pak, joinan dengan kafe-kafe teman, kafe keluarga seperti itu. Contoh di atas ding, saya cuma bisa jual pizza dengan pasta, tapi minuman dari yang punya warkop. Nah, saya kan ya harapan kami juga, nah kita punya resto yang bisa menjual minuman, pizza, bahkan kita mau siapkan salad juga Pak, salad seperti itu. Iya, ini luar biasa ya, luar biasa. Harusnya ada semacam tempat yang memang bisa dijadikan. Saya beberapa kali mewawancarai beberapa UMKM, memang salah satu kendala adalah tempat, promosi, modal. Itu yang menurut saya menjadi masalah utama usaha kecil dan mikro serta menengah kita. Ini butuh pikiran-pikiran yang harus menjadi bahan kita semua. Untuk itu ya, pertanyaan pertama jawabannya adalah sayur apa yang suka nunjuk orang lain? Jawabannya adalah sayur lodeh. Sayur ludeh. Ya, sayur lodeh. Sayur lodeh. Yang menang adalah YouTube, dari YouTube, platform YouTube namanya Ishak Channel. Ya. Pertanyaan kedua, binatang apa yang paling sederhana? Binatang apa yang paling sederhana? Ya. Heri Hansyah, mantap Pak Risman, guru besar Pizza Hut Makassar. Wah, sebut merek nih. Terima kasih. Saya sebenarnya setuju juga biar disebut ya. Guru besar apa sih maksudnya nih? Ini kadang-kadang netizen ini bener nih, kadang-kadang juga nyeleneh ya. Tapi menurut saya ini ada benernya nih. Guru besar apa maksudnya itu Pak? Kalau itu sebenarnya ini Pak agak berlebihan, karena saya sendiri menganggap guru besar itu saya punya atasan Pak. Ada namanya dulu di tempat kerja saya, namanya Pak Matroji, Pak almarhum Pak ya, almarhum. Itu beliau adalah guru besar saya. Kalau saya ini
Nah mungkin Guru setengah besar ya? mungkin Pak Heri ini pernah saya training Pak di Makassar. Jadi saya memang posisi terakhir itu trainer Pak. Jadi saya yang training khusus bagian dapur. Jadi kalau ada menu baru itu saya ke Jakarta dulu, terus ke Makassar untuk training karyawan seperti itu. Jadi mungkin saat itu mungkin saya dianggap guru. Iya, seperti itu Pak. Nggak ada pikiran mau membuka kelas training pizza? Kelas training boleh sih Pak. Ya bisa kita buka kelas training, tapi saat ini masih sibuk untuk ini Pak, untuk mengelola ini dulu, yang ada dulu. Ya, tapi saya ini Pak, saya punya adik kandung dengan istri itu sudah punya kelas training. Dia namanya Pizza Bakul Pizza Bakul. Nah saya kan di awal terinspirasi dari beliau juga Pak, sama adik saya. Beliau sekarang di Sengkang, cukup laris Pak dia punya pizza. Oh, tapi jualnya di Sengkang? Sengkang jualnya. Dulunya di Makassar, tapi karena suaminya pindah ke Sengkang, jadi ikut juga ke Sengkang. Ya mungkin dia laris karena satu-satunya kali pizza di sana ya? Iya bisa jadi Pak. Iya bisa jadi kan. Tapi memang Pak ini ya, dia punya rasa itu memang beda dari pizza yang lain juga. Gitu ya? Iya, saya salut dengan beliau Pak. Dan dia tadi kan Bapak bilang buka kelas ya. Nah dia sudah berani untuk buka kelas walaupun dia dalam keadaan sibuk. Dia pun masih sempatkan ini untuk buka kelas, kelas training online. Online ya? Iya seperti itu. Ya, itu yang belum saya bisa lakukan, belum sempat saya lakukan. Oke, jawaban binatang apa yang paling sederhana adalah jawabannya ala kadalnya. Jawabannya adalah ala kadalnya. Dan yang menang di platform YouTube atas nama Sanofra. Ya, bagi yang menang tolong nomor teleponnya supaya akan dihubungi. Oke, pertanyaan ketiga. Orang apa yang berenang tapi rambutnya tidak pernah basah? Itu jelas sekali sebenarnya. Ada pertanyaan nih. Heri Ansya, Pak, kapan mau buka cabang pizza di Palu Pak? Di sini cuman pizza titik-titik berkuasa. Gitu. Saya orang Palu juga. Mau buka nggak di Palu? Di Palu itu sulit memang. Saya sepakat Pak Heri. Insya Allah Pak ya. Kita kan juga mau ekspansi ke daerah-daerah Pak ya. Langsung mungkin Palu. Mudah-mudahan doakan ya Pak Heri ya. Mudah-mudahan bisa buka di Palu. Bisa kita kerjasama Pak Heri. Saya, Pak Risman. Boleh. Saya bagian tutup tutup kemasan gitu ya. Ya benar itu di Palu, di Kendari kan. Palu, Kendari, di sana masih ada pizza. Iya. Saya terus terang setelah pernah lama di Eropa, saya pernah makan pizza yang memang beda rasanya ya dengan pizza yang selalu kita santap di beda Pak ya. Beda. Karena original pizza itu memang dia kan yang crispy Pak ya, tipis dia. Tipis. Ya. Itali ya seperti itu pizzanya. Iya. Dia namanya thin crispy. Itu yang original Pak. Kalau yang sudah sini ke Indonesia itu sudah disesuaikan dengan ini. Lidah orang Indonesia yang lebih sukanya yang empuk-empuk, yang lebih lembut seperti itu. Berarti lidah saya lidah Eropa, Ces. Yes. Karena saya lebih suka yang crispy gitu ya. Ya, oke. Pertanyaan ketiga jawabannya adalah orang botak, ya, yang rambutnya tidak pernah. Orang gundul nih juga boleh, orang botak. Yang menang di FB itu putri, ya, putri. Oke, terakhir Pak Risman, apa harapan Bapak terhadap kondisi kekinian nih dalam menghadapi situasi seperti sekarang? Kita kena wabah kesehatan,
pertumbuhan ekonomi kita minus, Anda optimis nggak hadir di masyarakat? Ya, walaupun bergerak lambat, tetap kita optimis Pak. Karena customer kami pun yang sudah ada itu masih tetap berharap, masih sering tanya-tanya pizza. Pada saat itu kita lagi close order Pak ya, pas Ramadan kita ikut PSBB di Goa. Nah jadi ada beberapa customer kami yang tetap tanya Pak, pizzanya kapan buka, seperti itu. Jadi setelah Ramadan kita buka lagi. Alhamdulillah walaupun jumlah customer kami menurun, tapi alhamdulillah masih ada Pak. Ada ya, online kan ada kan? Online ada, ya. Oke, kita coba ya. Saya coba yang ini. Satu. Ini yang mixed vegetable. Ini daging. Ya, ada burger. Ada cheese-nya. Ada cheese mozzarella, paprika. Wah, cheese-nya kental banget. Ada sausnya Pak kalau butuh saus. Saus. Sambal, saus tomat. Aduh. Biasanya kalau yang Eropa sukanya mayones Pak. Mayones, benar. Iya. Memang berarti saya lidah Eropa. Oke. Ini yang favorit di Pizza House. Ini ya, yang mixed vegetable ini ya. Yang paling komplit juga Pak toppingnya. Toppingnya. Iya. Yang di atas ini yang namanya topping ya. Iya betul Pak. Ya saya kayak host kuliner ya. Terus pemirsa, pertama yang beda ini, yang pertama dengan yang bekas tempat kerjanya Pak Risman, yang beda itu pertama jagungnya. Kalau saya detail bos, jagungnya lebih enak ini. Jadi tidak selamanya yang besar dan itu lebih enak. Pasti ada awan di atas awan. Lagi ya. Enak nih Pak Risman, betul Kak? Anda main-main Pak? Betul gitu Pak. Iya betul. Terima kasih Pak. Enak bos. Kak, enak sekali. Apa yang dikatakan Pak Risman tadi bahwa soft, lembut, betul. Beda sekali dengan Eropa sana Pak. Ya, di Eropa pasti beda lah. Karena Eropa lebih crispy ya. Tapi yang di tempat Bapak bekerja dulu beda. Gitu. Terus cheese-nya terasa. Lembut. Terus nih. Udahlah. Silahkan pesan saja. Saya juga akan pesan nanti. Ini enak sekali. Silakan pesan di Pizza House. Ini luar biasa. Mungkin dia enak juga ini karena yang punya orangnya tulus gitu. Orangnya tulus. Ada doa orang tuanya di dalam. Dan kita bagian menjadi orang-orang yang memberikan keberkahan di dalamnya. Amin. Gitu. Dan kalau kita makan pizza pasti kita harus ingat orang tua iya, karena ini juga bagian dari orang Bugis Makassar itu harus ingat orang tuanya. Karena itulah kelebihan kita dibanding suku-suku lain. Ya, luar biasa. Ya. Itu dari saya, makasih Pak Risman ya. Semoga sukses. Amin Pak. Dengan istri. Amin. Bangun terus produk Bapak. Ini menjadi kebanggaan dari kita semua. Masakan luar negeri yang diproduksi oleh anak bangsa
anak daerah, orang lokal sesama kita Bugis Makassar. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sama-sama Pak. Ya. Atau ada yang mau Saya dibilang juga terima kasih dengan pertama Bapak sendiri yang sudah memberikan kesempatan Pak ya, ruang untuk kita publikasikan seperti ini. Ya. Terus terima kasih kepada kru Tribun sudah membantu saya juga. Kebetulan di sini ada teman saya juga Pak. Ya. Pak Aca, terima kasih Pak Aca. Ya. Terus ya saya terima kasih dengan semua keluarga yang mensupport, terutama adik-adik saya, adik istri, adik ipar. Ya. Ya, terima kasih istri yang tak henti-hentinya Pak dari awal kita mulai bisnis pizza ini itu penuh lika-liku. Ya, tapi alhamdulillah dari semuanya kita bisa selesaikan Pak dengan satu tujuan, ya kita mau sukses Pak di bisnis ini. Oke. Seperti itu. Oke, ya itu tadi harapan dari Pak Risman. Pak Risman bicara aja terus, saya makan aja. Silakan Pak. Yang jelas itu enak sekali. Saya tahu bahwa ada yang antri, makanya saya kasih lama-lama. Tapi saya yakinkan bagi yang antri, kali ini kalau Anda nggak dapat, Anda rugi. Serius Kak, gitu. Terima kasih. Tetap stay di rumah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan kuatkan imun Anda supaya semua yang bernama virus bisa kita hindari. Tetap cintai orang-orang yang Anda kasihi, orang tua, istri, anak-anak. Karena itulah sumber kebahagiaan kita, dan hidup ini hanya satu, bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.